Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Oh ya Losa Nifty, Iya loh Sandi, kita di sini mau ngapain ya Losa? kita mau ibadah. Ibadah ya Losa. Losa udah siap apa belum? Udah dong, loh Sandi udah siap belum? Sudah siap. Bagaimana adik-adik? Apakah siap sudah siap? belum? Harus siap. Kita mau memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk khususnya pada saat ini kami boleh beribadah, kami menolong setiap kami dimanapun kami berada.
Engkau yang mempersiapkan hati kami. Biarlah kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah ini tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menolong kami semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Gimana Lawson Nifty? Lawson Nifty masih semangat apa enggak? Masih dong, Lawson Andi juga masih semangat kan? Masih semangat. Kita sekarang mau ngapain lagi ya Lawson Nifty? Kita mau memuji nama Tuhan. Nah, Lawson undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan sama-sama dengan semangat. Pakai gerakan ya. Kita pujikan di dalam dunia ada dua jalan. Dengan bertepuk tangan, kita pujikan pujian ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api masuk neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api masuk neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api masuk neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. yeay. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lawson Nifty masih semangat apa enggak? Masih banget dong. Harus semangat karena kita mau Semangat. muji Tuhan. Bener banget. Kita sambung pujian kita pujikan Cari Apa di Dalam Dunia. Masih dengan bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Tadi Iya, kita Lawson sudah Nifty. memuji Tuhan. Udah muji Tuhan. Udah semangat, udah Udah loncat-loncat. semangat, udah loncat-loncat. Sekarang kita mau ngapain ya, Lawson? Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Lawson undang adik-adik untuk duduk kembali. Kita buka hati kita, siapkan hati kita, buka telinga untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan firman Tuhan, pelita bagi kakiku.
hati bersungguh-sungguh kita persiapkan hati kita, biar setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh tertanam dalam setiap hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kita pujikan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Shalom adik-adik, tibalah saatnya kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan terlebih kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, apa kabarnya adik-adik? Kiranya kita boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang beribadah kepada Tuhan. Nah, mari adik-adik kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Nah, adik-adik mungkin kita bertanya, apa sih Lose latihan badani? Apa kita olahraga supaya kuat? Apa kita harus melakukan ini dan itu supaya badan kita segar? Apakah itu yang dimaksud dengan latihan badani? Nah, ternyata bukan. Kira-kira apa ya adik-adik? Coba kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. Nah, di situ dituliskan, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan latihan badani itu artinya melatih diri untuk tidak kawin, melatih diri untuk melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah dengan pengucapan syukur, melatih diri untuk melakukan kewajiban agama. Nah, itulah yang dimaksud dengan latihan badani. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ibadah? Mengapa kita harus beribadah? Nah, yang dimaksud dengan ibadah adalah bukan sekedar kita memuji Tuhan. Ibadah kita bukan sekedar untuk berdoa, untuk caranya kita bagaimana memuji Tuhan, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Nah, ibadah adalah bukan sekedar liturgi, bukan sekedar memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi ibadah adalah kesalehan. Ibadah adalah kealiman. Ibadah adalah takwa. Kesalehan yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Injil di dalam bidang kehidupan kita. Nah, adik-adik, pertanyaannya, mengapa kita harus beribadah? Tadi di dalam ayat yang ke-8 di situ sudah jelas dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Untuk apa? Untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Nah, apa Lose ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini? Nah, untuk hidup ini mengandung ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penghiburan, dan ada kebenaran. Yuk kita buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itulah janji. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan untuk hidup ini. Yaitu tadi ada apa? Ada sukacita, ada kebenaran. Nah, seperti juga yang dikatakan yang sudah kita pelajari, bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan, ada kesabaran, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Nah, itulah janji untuk hidup ini. Jadi ketika adik-adik beribadah kepada Tuhan, maka ada sukacita kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ada janji untuk hidup ini, yaitu ada apa? Ada damai sejahtera, ada kebenaran ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita ibadah dengan kesungguhan hati. Jangan main-main, tetapi kita harus serius untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Lalu apa lagi ketika ada janji untuk hidup ini, dan yang kedua ada janji untuk hidup yang akan datang. Nah, apa sih Lose? Ketika kita beribadah ada janji untuk hidup yang akan datang. Nah, mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai dengan ayat
yang ke-21. Filipi 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, inilah adik-adik janji untuk hidup yang akan datang. Bahwa ketaatan kita akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan tubuh kita yang hina ini akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yaitu seperti tubuh Kristus. Wow, oleh sebab itu mari kita belajar untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jangan main-main ya. Tetapi kita harus fokus untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, yuk kita belajar hari ini. Setidaknya kita mengerti ada 2 hal di dalam janji Tuhan ketika kita beribadah kepada Dia. Yaitu apa tadi? Mengandung janji untuk apa? Untuk hidup ini. Nah, apa janji Tuhan untuk hidup ini? Yaitu ada damai sejahtera dan ada sukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua untuk hidup yang akan datang. Apa itu? Yaitu tubuh kita akan menjadi tubuh yang baru kelak ketika kita berjumpa dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yuk kita buka satu ayat lagi di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sekali lagi ya, kita baca perlahan-lahan. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik, jika adik-adik melihat teman-teman yang tidak beribadah, mari kita nasehati. Supaya apa? Supaya mereka juga beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka juga menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan ingat adik-adik, ada 2 hal ketika kita beribadah kepada Tuhan, yaitu mengandung janji untuk hari ini dan janji untuk hidup yang akan datang. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan semangat untuk kita tetap beribadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa begitu berharganya ketika kami beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam peribadatan kami mengandung 2 hal, yaitu mengandung janji untuk hari ini dan hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami untuk kami boleh senantiasa rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini kita bisa bersekolah minggu kembali. Adik-adik, lo percaya
bahwa hari ini kalian diberkati oleh firman Tuhan. Kita kembali boleh merenungkan bagaimana kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Lalu saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia beribadah, sudah semangat memuji Tuhan, dan sudah setia untuk berdoa. Untuk minggu depan kalian masih harus beribadah di rumah. Tapi Lose minta adik-adik tetap bersemangat, adik-adik tetap bersukacita, karena kita percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tetap semangat ya, tetap bersukacita, dan tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang ingin didoakan atau ada pergumulan, nanti bisa hubungi ke Lose Tuti atau Lose-Lose yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kasih sukacita